Halo, saya Adi. Ini adalah channel yang akan membuat kamu berpikir dan memulai rintisan jalan hidup kamu. Saya akan membagikan 5 tips untuk Anda yang sedang overthinking atau yang ingin sedang memulai pekerjaan Anda. Saya akan membagikan 5 tips untuk menghilangkan overthinking untuk melakukan sesuatu itu. Yang nomor 5 pasti sangat kalian suka. Oleh karena itu, jangan skip video ini, tonton sampai habis dan jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka video ini agar teman-teman kalian juga hilang overthinkingnya dan memulai pekerjaan dan action ke pekerjaan baru dan merintis pekerjaannya mereka masing-masing. Marilah kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu gak nyala lagi. MVA. Nah, apa itu MVA? Yaitu minimum viable action. Nah, kenapa harus minimum viable action? Gunakan cara MVA ini untuk melakukan setidaknya, semisal goals Anda adalah content creation, maka MVE content creation adalah langsung membuat video, bukan menunggu semuanya siap seperti menunggu studio siap, menunggu alat-alat peralatan content creator siap, atau menunggu yang lainnya siap. Nah, itu namanya yang sebelum semua itu namanya MVP, yaitu minimum viable project. Nah, kenapa MVA lebih dominan dan lebih bisa dipakai untuk kita yang ingin langsung memulai kegiatan kita? Karena MVA itu adalah langsung menuju ke sebuah aksi atau menuju ke satu aksi yang memungkinkan kita untuk langsung melakukan sesuatu. Kemudian MVP, nah MVP ini bisa relevan ketika kita ingin membangun sesuatu seperti rumah atau membuat rancangan rumah. Tapi alangkah lebih baik ketika kita ingin memulai sesuatu seperti membuat konten atau memulai hal-hal kecil, bisa langsung dimulai dari minimum viable action. Mulailah dari yang paling sedikit, permulaan yang paling sedikit, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Itu yang nomor pertama yang akan bisa kalian lakukan, yaitu melakukan minimum viable action. Baik, cara yang kedua adalah the ugly face draft. Apa itu? Yaitu taktik selama 30 menit. Nah, selama 30 menit itu Anda harus melakukan sesuatu sekiranya sesuatu itu menunjang value Anda atau menunjang sesuatu yang ingin Anda kerjakan ke depannya. Semisal saya buat contoh, Anda adalah seorang content creation. Nah, jadi selama 30 menit itu kamu harus sudah bisa mengetek video dan harus sudah berhasil. Entah itu sejelek apapun videonya, entah itu jadi atau enggak videonya, entah itu sesuai ekspektasi atau enggak video itu, tetap selesaikan selama 30 menit itu. Dan kamu harus memaksimalkan 30 menit itu untuk melakukan hal yang kamu inginkan lakukan untuk kedepannya. Kemudian yang nomor 3 yaitu accountability partner digital, yaitu membuat partner atau teman, 1 atau 2 teman yang memungkinkan mereka itu memiliki goals yang sama, memiliki goals yang berbeda, tapi dengan niat atau ambisi yang sama untuk mencapai tujuan mereka. Nah, jadi lakukan accountability partner ini adalah di tahapan ketiga.
ajak mereka, tanyai mereka, buat pertanyaan setidaknya, eh, apa goals kamu pada hari ini? Apa yang akan kamu kerjakan pada hari ini? Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan menunjang kemampuan setidaknya teman kamu itu setidaknya ingat bahwasanya dia punya goals besar yang akan dia lakukan untuk kedepannya atau untuk beberapa tahun ke depan atau untuk 1 tahun ke depan, bahkan untuk 1 hari ke depan. Itu gunanya accountability partner, karena sebagai apa yang kita lakukan itu tergantung dari bagaimana teman kita. Ketika teman kita memiliki ambisi yang sama dengan kita, maka kurang lebihnya kita itu seperti yang dilakukan oleh teman kita. Nah, kalau lebih-lebih lagi kita bisa mengajak mereka untuk melakukan sesuatu itu. Kemudian cara yang keempat adalah literate don't stop. Ini adalah cara untuk kalian belajar dari kegagalan. Ada sebuah perkataan bahwasannya sebuah kegagalan itu adalah awal mula dari kesuksesan. Nah, jadi Anda sebagai seorang pemula eh, itu bisa menjadikan kesalahan sebelumnya itu untuk pelajaran ke depannya, agar kita merasa lebih baik dan kita akan membuat koreksi-koreksi. Semisal di video sebelumnya kita tidak bisa editing atau kurang rapi dalam bentuk editingnya, kita bisa mengkoreksi itu untuk mengediting yang lebih rapi lagi untuk video selanjutnya. Kemudian bukan hanya tentang editing, tentang tag video, tentang angel video, atau tentang pencahayaan video, dan bagaimana cara kita mengetek video itu juga akan berpengaruh dalam berpengaruh dalam tahapan pembelajaran kita sebagai content creation. Itu tahapan yang nomor 4. Nah, kemudian yang nomor 5 adalah goal free time, yaitu adalah jadwal waktu bebas. Nah, di mana jadwal waktu bebas ini, kamu akan menggunakan waktu bebas ini dengan selupa-lupa mungkin. Jadi kamu tidak harus merasa bersalah karena istirahat kamu. Jadi kamu tidak akan merasa bersalah ketika men-scroll TikTok atau melihat Netflix dan scroll Instagram maupun membuka WhatsApp. Semisal saya kasih contoh, semisal Anda membuat goal free time ini atau jadwal waktu istirahat Anda ini selama kurang lebih 2 jam. Nah, jadi selama 2 jam itu kamu tidak boleh melakukan apapun tentang pekerjaan dan tidak boleh mengingat sesuatu apapun tentang pekerjaan yang Anda lakukan. Seperti yang pertama mengecek email atau data-data yang belum diupload atau pekerjaan lainnya yang kiranya berhubungan dengan pekerjaan. Karena selama 2 jam ini adalah waktu kamu untuk beristirahat. Makanya kenapa tadi saya bilang video di awal bahwasanya nomor 5 ini adalah yang sangat kalian suka. Apalagi kaum-kaum Gen Z, karena saya sendiri juga Gen Z, jadi saya memahami bahwasanya free time, bahwasanya jadwal kerenggangan waktu atau jadwal waktu istirahat itu sangatlah penting untuk meningkatkan mental healthy kita sebagai eh, manusia. karena karena semakin efektif jam istirahat kita, maka akan semakin powerful juga cara bekerja kita. Jadi, stop kalian itu merasa bersalah karena istirahat. Stop kalian itu merasa bersalah dan overthinking karena kalian hanya beristirahat. Ingat, kalian bukan hanya beristirahat, tapi kalian sudah menstop dari tahapan 1, 2, 3, 4 sampai tahapan terakhir. Kalian sudah melakukannya dengan sempurna. Ingat, ketika penjadwalan ini sudah tertata rapi mulai dari nomor 1 sampai nomor 5, kalian harus melakukannya dengan seksama dan dengan disiplin. Karena sesuatu yang disiplin dan konsisten itu akan membuahkan hasil yang maksimal dan powerful juga. Jadi jangan lupa ya. Dan yang pertama yang lebih
berkesan adalah tentang kedisiplinanmu itu. Kedisiplinan. Karena semakin kamu disiplin, maka akan semakin cepat terkejar target kamu. Gitu. Jadi itu tadi adalah 5 tahapan-tahapan untuk menghilangkan overthinking kamu dan memulai kehidupan baru kamu dan memulai karir kamu mulai dari nol hingga memiliki apa-apa, dari from zero hingga hero. Sekarang ayo kita lakukan bersama-sama. Sekarang tulis di kolom komentar apa MVA kalian atau rencana kalian ke depan yang setelah kalian melihat YouTube ini sudah akan kalian lakukan. Setidaknya sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, mulai dari 30 menit, taktik 30 menit, kemudian waktu istirahat, kemudian ya yang lain-lain sebagainya yang sudah saya terangkan tadi. Ingat tahapan-tahapannya, jangan sampai terskip satu kali pun, karena kalau satu kali pun terskip itu semakin tidak tertata dan semakin sulit untuk mendisiplinkannya. Ingat, tulis di kolom komentar dan share ke teman-teman kalian dan ajak teman-teman kalian yang sudah muak dengan overthinking. Oke, saya Atif Maulana. Selamat sampai jumpa di konten selanjutnya.